Silakan hadirin sekalian untuk duduk kembali dan kita sambut Robbana dari Sri Kandi daripada Sumbaksel Bersatu untuk menghibur Bapak Bupati kita. Tafadhol. Baik, nanti kalau ada kalimat dari kami nomor 2 gitu ya. Terus kemudian Sumbaksel Bersatu. Jaya 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 begitu Pak Bupati. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami aturkan pada undangan yang datang. Kami di sini mendukung nomor 2 dengan tanpa lisan dari Bupati Bekasi. Dengan tanpa lisan dari Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nomor 2 dengan Indah Faisan jadi Bupati Bekasi. Kami di sini mendukung nomor 2 dengan Indah Faisan jadi Bupati Bekasi. Dan Indah Faisan jadi Bupati Bekasi. Bupati Bekasi. Bupati Bekasi. Dan oleh Faisal. Pasti dan oleh Faisal. Pasti Sumbaksel Bersatu. Jaya jaya jaya. Sumbaksel Bersatu. Jaya jaya jaya. Dan oleh Faisal. Dan oleh Faisal. Sumbaksel Bersatu. Sumbaksel Bersatu. Alhamdulillah. Masih semangat semua. MSI pada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol. Bahwa Bapak sudah sah sebagai warga Sumatera Bagian Selatan Bersatu. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ketua untuk memakaikan baju kebanggaan Sumbaksel Bersatu. Oh, sudah ada Pak Bupati. Hari ini ya, wajib. Namanya sudah ada. Silakan dipakaikan. Simbolis. Baik, dengan dipakaikan bagi kebanggaan Sumbaksel Bersatu ini. Sumbaksel Bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Bupati, karena nomor 2 harus 2 kali salamnya. Saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Pemalik, yang saya hormati para sesepuh,
Yang saya hormati pengurus RW, RT setempat. Yang saya hormati para pengurus IK4R yang telah menyediakan tempat. Terima kasih, Saiful Hajat. Pertama-tama mari lagi kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena mendengung tuh. Karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Inilah Pak, warga Sumbaksel bersatu. Ini semuanya korlap-korlap Pak. Tadi anggota kami yang di bawah ingin ikut. Saya bilang kalau ini ikut semua 15.000 orang, ini penuh. Kasihan Pak Ben-nya. Akhirnya melalui kesepakatan kami minta hanya korlapnya saja. Lalu dia hadir sekitar 600 orang sekarang. Latar belakang kenapa kami membuat deklarasi pada malam hari ini adalah dulu di pemilihan legislatif kami telah memberikan hak pilih anggota kami kepada salah satu calon DPRD, dan itu juga tadi MC sudah bilang itu adalah kompetitor Bapak, dan kebetulan duduk sebelah Bapak. Dan pada malam hari ini kami melihat dan menilai siapa bupati yang memang kredibilitasnya tinggi, berkualitas, dan intelijensinya tinggi, itu yang akan kami pilih dan jatuh kepada Pak Ben Boni. Ini melalui musyawarah yang cukup ketat. Beberapa kali kami berkumpul, kebetulan waktu itu di rumah kami juga sampai laporan ke Pak Wijaya waktu itu. Ini warga kami Sumbaksel Bersatu ini cukup banyak, sehingga ada satu misi, ada satu keinginan buat warga Sumbaksel ini. Kami menginginkan salah satunya adalah rumah singgah. Kenapa rumah singgah? Rumah singgah itu adalah tempat adik-adik kami atau anak-anak kami berlindung. Di sebelahnya rumah singgah itu ada semacam usaha kecil seperti cuci setir motor. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami melihat kalau adik-adik kamu ini tidak punya tempat tinggal dan setir motor itu sebagai untuk mensupport kehidupan mereka sehari-hari. Kalau itu tidak disupport, maka mereka akan menjadi kriminal dan mereka hidup bejat. Dan tujuan kami adalah kami menurunkan tingkat kriminalitas dari khususnya warga Sumbaksel Bersatu yang ada di desa, yang ada di kabupaten. Itu tujuan kami. Kenapa? Kriminal itu terjadi apabila perutnya kosong. Tapi kalau anak-anak ini ada tempat tinggal, ada usaha yang mensupport perut mereka, saya yakin mereka tidak akan pernah berpikir untuk kriminalitas. Itu yang kami inginkan. Sehingga kami menginginkan adanya rumah singgah untuk Sumbaksel Bersatu. Selain itu, anak-anak kami yang ada di sini tidak bisa berkompetisi untuk masuk di dalam pabrik-pabrik 7.600 pabrik atau perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Mereka tidak masuk, tidak bisa berkompetisi di sana. Nah, inilah PR sebenarnya di Kabupaten Bekasi. Jangan sampai bukan hanya orang Sumbaksel saja Bapak, tapi orang-orang Kabupaten Bekasi bahkan penduduk asli yang ada di sini itu tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini yang kami cermati. Sehingga ke depan kami berharap Bapak juga mendirikan BLK dan lembaga sertifikasi. Kenapa saya bilang? Hidup itu cuma dua yang harus kita punya. Walaupun Bapak juga nomor 2.
Tapi hidup itu dua yang harus punya untuk berkompetisi. Apa itu? Bersertifikat dan berkualitas. Yang pertama berkualitas, yang kedua bersertifikat. Orang-orang ini atau anak-anak kita ini, mereka dididik di PLK supaya mereka berkualitas. Setelah selesai berkualitas, mereka diberikan sertifikat, sehingga tidak ada lagi pengusaha-pengusaha di Kabupaten Bekasi ini yang menolak anak-anak Kabupaten Bekasi, anak-anak yang berKTP Kabupaten Bekasi untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan sebesar 7.600 yang besar. Itu yang saya kira. Sehingga kami memohon kepada Bapak, mohon diakomodir keinginan kami. Yang pertama tadi adalah rumah singgah dengan unit usaha kecil saja. Legislatif. Saya sebagai ketua DPRD waktu itu menyatakan siap berapapun yang dibutuhkan oleh dinas Disputpora, saya siap gelontorkan dana. Dengan keberanian, akhirnya kita menjadi juara pekan olahraga daerah dalam Koda kemarin tahun 2022. Belum selesai sampai di situ, kemudian Paralimpik yang olahraga disabilitas tingkat provinsi, kita menjadi tuan rumah, dan saya mengatakan bagaimana harus jadi juara, perlu dana yang tidak sedikit, saya siap untuk menyokong dana. Dan alhamdulillah pertama kalinya dalam sejarah Kabupaten Bekasi Paralimpik tingkat provinsi kita menjadi juara umum tingkat provinsi Jawa Barat. Itu adalah prestasi yang kedua. Belum selesai sampai di situ. Bagaimana hegemoni perusahaan bahwa di Bekasi ini kesan industri yang begitu kuat, aglomerasi yang begitu mengikat, yang pada akhirnya saya mencoba. Kenapa? Ada MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Bekasi yang nuansa Islamnya juga kental, sudah 37 tahun tidak pernah jadi juara. Di sini kami berdiskusi dengan Kemenak, dengan semuanya jajaran Forkopimda Kabupaten Bekasi. Akhirnya kami bersepakat bagaimana kita menjadi tuan rumah sekaligus harus menjadi targetnya juara umum. Di sini lagi-lagi memerlukan keberanian daripada DPRD sebagai legislatif yang menyokong dana. Kesimpulannya saya memberanikan diri. Akhirnya alhamdulillah untuk pertama kalinya Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 Bekasi menjadi juara umum tingkat provinsi Jawa Barat. Tanpa saya sadari apa yang menjadi keberanian saya, apa yang menjadi kesungguhan saya, apa yang menjadi insting saya, dan bagaimana kesungguhan dalam memberikan pengabdian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, yang pada akhirnya ini menjadi suatu penilaian di mata DPP Gerindra, yaitu predikatnya ketepatan dalam penganggaran. Ya, prestasi itulah disimpulkan rapat dalam tingkat DPP Gerindra bahwa calon Bupati Bekasi jatuh kepada Ben Holid. Padahal tidak sedikit yang berminat. Pada saat itu dibuka di tingkat kabupaten, saya tidak mendaftar. Dibuka di tingkat provinsi untuk calon Bupati Gerindra, saya tidak mendaftar. Di DPP sudah ada nama 4 orang yang berminat dan saya tidak ada nama. Tetapi dalam penggodokan berikutnya muncul nama saya, didaulat surat tugas, surat rekomendasi, dan surat B1 KWK. Pak Sekjen 3 kali tanda tangan, Bapak Prabowo 3 kali tanda tangan. Ya, proses surat tugas pertama berjalan 1-2 bulan, tugas berikutnya surat rekomendasi berjalan hampir 1 bulan, terakhirnya ditetapkan B1 KWK. Yang alhamdulillah, bagaimana Sekjen kami Partai Gerindra yang saat ini sebagai Ketua MPR, bagaimana Ketua Umum kami dari Gerindra yang saat ini sebagai Presiden. Inilah sesuatu yang menjadi tantangan buat saya. Pada saat saya diberikan mandat sebagai calon Bupati Bekasi, saya tinggal memilih apakah melanjutkan sebagai Dewan Provinsi ataukah siap menjadi calon Bupati Bekasi. Karena saya melihat bahwa Kabupaten Bekasi ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak persoalan, banyak kekecewaan terjadi di mana-mana akibat ketidakpuasan. Dan saya punya tanggung jawab moral, dan saya turut bersalah karena saya bagian daripada legislatif yang senantiasa memberikan masukan kepada eksekutif. Bagaimana bagian daripada kontrol terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan eksekutif. Padahal saya untuk mengatakan berapapun dan apapun yang dibutuhkan oleh eksekutif, saya sebagai legislatif, sebagai ketua akan siap menyokong dana dengan suatu catatan harus ada kesungguhan bagaimana penganggaran itu tepat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat Bekasi. Lalu akhirnya setelah mendapatkan kepercayaan dari Bapak Prabowo, saya mendaftarkan diri tanggal 28 Agustus sebagai calon Bupati Bekasi. 5 hari kemudian saya mengundurkan diri. Ya, mohon maaf. 5 hari kemudian saya dilantik menjadi
DPRD Provinsi Jawa Barat. Tanggal 28 mendaftar, 5 hari kemudian tanggal 2 September saya dilantik sebagai Dewan Provinsi Jawa Barat. Seminggu kemudian tanggal 9 saya mengajukan pengunduran diri. 2 minggu kemudian pengunduran dirinya diterima. Tanggal 22. Artinya tanggal 2 dilantik, tanggal 22 berhenti. Saya menjadi Dewan Provinsi hanya 20 hari semata-mata untuk kembali ke Bekasi, mencoba mengabdikan diri dengan segala kesungguhan. Jadi kalau saya hidup mementingkan diri sendiri dan keluarga, saya nikmati Dewan Provinsi. Mungkin gaji lebih dari 80 juta. Kalau istri satu cukup, Pak. Karena istri saya satu, tapi nyoblosnya tetap nomor 2. Nanti jadi terkecoh nih ngomong. Nah itu ya, ini istri yang tidak boleh itu mendua katanya, tapi nyoblos nomor gitu. Jadi artinya apa? Sesuatu yang menjadi persoalan bergejolak dalam hati, sesuatu yang sudah di tangan saya sebagai Dewan Provinsi saya lepaskan demi untuk mendaftarkan sesuatu yang belum pasti. Ini bagian daripada perjuangan. Dulu saya keliling seperti ini, keliling Kabupaten Bekasi. Bagaimana saya ya terus keliling-keliling Bekasi tanpa henti. Kan kalau istri bilang itu gimana Bu, katanya Bang Toyib jarang pulang, ada terus. Istri saya juga jarang dibelai, jadi jabdai ya kan, akibat jarang pulang. Terus kata istri bilang, sekarang udah begini lagi baik Pak. Lah iya ya kan. Jadi saya sekarang dari nol lagi, dari 3 bulan yang lalu terus keliling Bekasi. Ya, akibat itulah yang pada akhirnya saya mencoba apa yang menjadi mandat dari seorang presiden sekaligus sebagai ketua umum Partai Gerindra, saya terima, akhirnya saya siap. Kenapa? Banyak persoalan-persoalan kebekasian ini yang justru masyarakat mengalami kekecewaan. Yang tidak sedikit kita harus sadar, polusi udara di selatan itu sudah tidak baik-baik. Kenapa? Ini memerlukan suatu perhatian secara khusus penanganan polusi udara. Kalau kita semua yang tinggal di sana tentu tidak sehat. Dan begitu pun di utara limbah cair. Bagaimana tentang pendidikan yang setiap tahun ajaran baru warga Bekasi selalu ribut masuk negeri dan lain sebagainya. Padahal saya siap menyokong dana itu. Ini perlu mindset daripada semua dinas. Bila perlu kita berikan perhatian secara khusus, apa yang menjadi temuan-temuan saya di masyarakat akan saya sampaikan. Manakala terpilih sebagai Bupati Bekasi, inilah perubahan restorasi yang paling mendasar, diantaranya adalah bagaimana budaya-budaya praktek yang lainnya tidak menjadi baik akan kita rubah, diberikan suatu arahan, fakta integritas dan kesungguhan kepada semua kepala dinas yang ada di Kota Bekasi. Ini penting. Bahwa selain itu juga bagaimana yang lainnya, pertanian yang mulai terabaikan, ya, sedangkan tingkat nasional mengatakan ketahanan pangan menjadi suatu prioritas. Di sini juga perlu perhatian. Yang paling dominan yang menjadi suatu pilihan masyarakat dimanapun dalam Kabupaten Bekasi, diantaranya adalah pengangguran. Kita harus sadari, Bapak Ibu semua dari suku manapun, ya, Sumbaksel Bersatu adalah bagian implementasi daripada kekuatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau pada akhirnya mengajukan sesuatu yang rasional, kenapa tidak? Pengangguran terjadi di mana-mana. Kalau menurut orang utara enak, orang selatan pada kerja, orang utara kagak masuk kerja. Kalau bahasa Sundanya pugu, tau nggak pugu? Justru itu orang selatan juga pada nganggur. Nah, ini suatu potret. Jadi ada cuma saling sangka. Bagian daripada inilah yang pada akhirnya saya berpikir, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Setidaknya siapa tahu dalam sisa umur hidup saya bisa berguna untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi. Di sini hadir Sumbaksel Bersatu adalah bagian daripada kekuatan BN Holik. Amin. Disinilah saya merasa dihargai, diorangin kalau bahasa sini bilang. Ya, sesuatu yang menjadi sangat, kalau ibarat sinetron menjadi tersanjung saya. Bagaimana diterima, ada apa? Kalau kami namanya band keprek. Oh, iya. Rebana. Ya, ini sesuatu yang sangat keren. Dengan segala kesederhanaan seperti ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak teringat buat Ketua Umum ya Sumbaksel Bersatu Pak Agus Mantri, sekaligus penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para sepuh-sepuh dari Sumbaksel Bersatu. Ya, ini tak lain dan tak bukan adalah berkat daripada kesungguhan semua pihak sehingga kita bisa dipersatukan seperti ini. Insya Allah jika BN Holik terpilih sebagai Bupati Bekasi, tak terlalu banyak janji. Saya ingin berdiskusi apa yang menjadi harapan masyarakat Bapak. Ingat, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung.
Artinya, dari manapun Bapak berasal, Bapak punya istri, istri punya suami, punya anak, punya cucu, mencapai suatu kebahagiaan di dalam Bekasi, bisa sukses di ranah Bekasi, maka menjadi kewajiban kita bersama-sama bahu-membahu untuk ke depan membangun Bekasi. Insya Allah saya tidak akan pernah menganaktirikan dari suku mana, dari ras apa, dari agama apa. Yang terpenting adalah tadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, dan diantaranya mudah-mudahan yang berkiprah untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi adalah bapak-bapak dari Sumbaksel Bersatu. Kami dengan tangan terbuka, masukan, kritikan dan lain sebagainya, selama itu untuk menjadi kebaikan, kenapa tidak? Jadi hakikatnya adalah tidak ada masyarakat pendatang, tidak ada masyarakat pribumi. Masyarakat Bekasi hanya dibedakan oleh dua ketentuan, yaitu hanya masyarakat perkampungan dan perumahan, dan itu menjadi kesatuan yang utuh sama-sama sebagai warga Kabupaten Bekasi. Ini harus kita sepakati. Semangat saya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun Bekasi dalam suatu kerangka NKRI, ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 telah menjelaskan bahwa kita semua dalam negara kesatuan Indonesia adalah Pancasila. Deklarasi Sumatera bagian Selatan bersatu untuk Bupati Bekasi 2025-2030. 2024-2009. Oh, 2024-2009. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 November 2024, bertempat di Jalan Setia, Cikarang Utara, Bekasi. Atas dasar rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera bagian Selatan Bersatu yang menginginkan Kabupaten Bekasi yang lebih maju dan lebih baik, kami warga Sumatera bagian Selatan Bersatu dengan ini menyatakan tekad dengan bulat untuk mendukung serta berjuang dengan sepenuhnya untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Ben Holid dan HM Faisal dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. Bekasi 6 November 2024, Persaudaraan Sumbaksel Bersatu, Ketua Umum Insinyur Sumantri Pangkarala. Sumbaksel Bersatu, Sumbaksel Bersatu, BHF. Ben Holid Faisal, BHF. BHF, Pemimpin baru Bekasi. pemimpin Bekasi, Bupati Bekasi, Ben Holid Faisal. Ben Holid Faisal, Menang. Sumbaksel Bersatu. Molek menuju jalan yang benar. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kami informasikan yang ingin berfoto bagi hulu dalam kita, ada yang di atas dan ada yang di bawah ya. Setelah itu nanti kita mintakan doa.